Bisa kembali bersama kami di Breaking News dan sekarang kita menuju ke rekan Amrina. Ini mengulas situasi terkini terkait dengan tanggapan warga terkait kasus korupsi di Pertamina terkait dengan bensin oplosan. Ya, Amrina, bagaimana situasi terkini sana atau enggak? Bagaimana tanggapan para warga terkait dengan bensin oplosan di sana? Ya, Togi dan juga Alista, ini kami berada di salah satu tempat pengisian bahan bakar yang SPBU Shell yang tadi baru saja menjadi tempat dari Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI untuk melakukan sidak. Nah, terkait bagaimana tanggapan dari pengguna ataupun juga pengendara terkait dengan adanya BBM oplosan, mungkin kita akan langsung tanyakan saja dengan salah satu pengguna. Nah, ini di sebelah kami sedang ada salah satu pengguna yang sedang mengisi bahan bakar. Halo Mas, halo. Kita boleh minta waktunya sebentar untuk meminta tanggapan? Boleh. Oke, Mas, mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Nama Masnya siapa dan apakah dari Cibubur juga atau enggak, Mas? Oke, nama saya Kevin. Saya tinggal di apartemen sih kebetulan. Oke, nah Mas Kevin. Sampingnya. Oke, nah Mas Kevin ini kalau saya lihat sedang mengisi bahan bakar di Shell, begitu ya. Nah, kalau boleh tahu, sekarang kan sedang lumayan ramai adanya BBM oplosan dari produk Pertamina. Ini kalau dari Mas Kevin, apakah memang menggunakan Shell karena imbas dari adanya hal tersebut, atau memang udah lama Mas pakai dari Shell? Sebelumnya saya pernah member sih di Shell, cuman kebetulan kemarin sempat beralih juga ke Pertamina karena ngerasa pengen ngebantu pemerintah juga kan. Dan pada saat ada case tersebut, saya jadi kurang nyaman dan saya beralih lagi ke Shell lagi gitu. Nah, kalau dari Mas Kevin sendiri biasanya ketika mengisi di Pertamina ataupun juga di Shell ini menggunakan yang jenis apa? RON 92, RON 90 atau yang gimana sih Mas? Pertamax atau Pertalite atau gimana? Kalau saya pribadi sih, saya ganti-ganti ya Kak ya. Jadi nggak bisa ditentukan juga kadang. Kalau emang lagi nggak megang cash, misalkan kalau itu saya pakainya kadang misalkan nih isinya tinggal cash saya tinggal sekitar 20.000 atau 15.000, ya saya paling pakai Pertalite karena untuk ya walaupun untuk jangka sebentar aja, tapi pada saat kalau saya megang cash atau pengen curious, ya paling saya pakai Pertamax atau nggak Pertamax Turbo. Oke, dari Mas Kevin selaku pengendara yang menggunakan yang pastinya punya kendaraan bermotor, lalu juga harus membeli BBM setiap harinya. Ini dengan adanya kasus dugaan BBM oplosan ini meresahkan nggak sih Mas? Dan kalau boleh tahu dari Mas Kevin sendiri gimana sih pendapatnya akan adanya hal ini? Ya sangat meresahkan sih sebenarnya ya, maksudnya yang dimana saya kan beralih juga kadang kalau lagi pengen bersihin motor kan dia pakainya Pertamax Turbo ya, biar dia mesinnya itu tidak ada endapan pada mesinnya gitu kan, pada tangkinya. Nah, pada saat tahu itu saya ngerasa saya baru tahu tuh penyebab dari motor ini gredak-gredak walaupun saya udah servis secara berkala, kenapa ini motornya ini suka ngandek gitu loh. Dan ternyata itulah mungkin itu faktornya juga kali ya, sorry kayak ini. Oke. Kalau dari Mas Kevin sendiri, ini ada kekhawatiran nggak? Tadi kan bilang kalau misalnya motornya udah sering pakai Pertamax Turbo yang dianggap menjadi salah satu BBM dengan kualitas yang cukup baik, tapi ternyata dengan adanya dugaan BBM oplosan ini, apakah ada kekhawatiran nanti udah bertahun-tahun pakai Pertamax Turbo ataupun juga jenis BBM lainnya merusak kendaraan karena ada kejadian dugaan BBM oplosan ini? Iya, saya takut sih akan hal itu sih ya, karena saya pribadi kan itu kan untuk servis kendaraan itu kan bukan suatu hal yang murah ya bagi seluruh orang ya, cuman yang dimana itu sangat mempengaruhi bukan saya doang, itu banyak orang dari pihak penjual sayur ataupun apa gitu kan, itu kan banyak ya, jadi banyak sektor atau yang terasa terugikan gitu akibat dari oplosan BBM tersebut. Nah, untuk kasus dugaan korupsi Pertamina yang imbasnya adalah adanya dugaan BBM oplosan masih berlangsung hingga saat ini Mas pemeriksaannya. Ini dari Mas Kevin selaku pengguna, ini apa yang Mas Kevin inginkan sebagai masyarakat kepada mungkin dari pihak yang berwenang? Penginginannya kayak gimana? Mungkin dari keinginan saya ya mudah-mudahan janganlah hal tersebut terulangi lagi, karena banyak juga loh masyarakat yang pengen mereka menggunakan Pertamax ataupun Pertamax Turbo itu mereka udah ngerasa mereka itu
tidak pantas diberi subsidi, dan dimana kenapa nih kok jadi korban gitu loh pada saat kita udah ngerasa tidak pantas untuk disubsidi, malah dikorbanin kan, jadi kayak gimana gitu ya dari itunya. Siap, terima kasih atas waktunya Mas Kevin. Mungkin bisa melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Ya, Togi dan juga Alista tadi adalah salah satu tanggapan dari pengguna BBM yang memutuskan sekarang ini lebih memilih untuk mengisi BBM di perusahaan swasta karena ada kekhawatiran bahwa apabila mengisi BBM di Pertamina, begitu produk-produk Pertamina tidak memiliki kualitas yang sebaik yang seharusnya ataupun juga tidak sesuai dengan standar. Dan juga tadi ada harapan dari Mas Kevin bahwa hal ini tidak terulangi lagi, dan meskipun demikian tadi Mas Kevin pun juga menyampaikan apabila memang sekarang kualitas dari produk-produk BBM di Pertamina memang sudah baik ataupun juga tidak terbukti oplosan, semoga dugaan korupsi ini tidak terjadi lagi. Dan Togi dan juga Alista, kalau kami bisa mengulas sedikit terkait dengan sidak yang dilakukan hari ini, tadi sidak dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI yakni Bambang Haryadi yang melakukan sidak di 2 tempat pengisian bahan bakar. Yang pertama adalah di Pertamina dan juga yang kedua ini adalah di perusahaan swasta ini, dan nanti kita lihat apakah cek laboratorium dari sampel-sampel yang telah diambil hari ini menunjukkan kualitas dari BBM yang ada di Indonesia sesuai dengan standar dari Ditjen Migas atau tidak. Togi dan Alista. Baik, terima kasih Amrina atas informasinya. Kami akan tunggu update lagi terkait kasus ini. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kasus korupsi minyak Pertamina menjadi sorotan usai Kejaksaan Agung membongkar bahwa tersangka telah mengoplos Pertamax dengan Pertalite. Hari ini Bambang Haryadi selaku Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI melakukan sidak ke sejumlah SPBU di Jakarta. Ya harus ini di stop dong, dicabut, dikenakan sanksi, ada kan? Ada aturannya kalau nggak sesuai standar, itu ada aturan. Tahun 2012 sampai sekarang belum ada perubahan yang dilakukan. Jadi kita mendorong habis kejadian ini biar di situ terang siapa penanggung jawab pengawasan, siapa penanggung jawab hulu, penanggung jawab hilir, biar clear gitu kan. Sekarang kan masih ini kan, ibaratnya masih kanan kitumbang tindih kan, hilirnya di BPH kan, BPH tapi masih dikoordinasikan dengan Dirjen antara regulator, eksekutor kan, itu beririsan gitu. Nah ini yang harus dibenahin. Salah satu saya sepakat dengan kemarin Iksanuddin Nursi bahwa pintu masuk ini jadi pintu masuk untuk perubahan revisi Undang-Undang Migas. Pemirsa, krisis kepercayaan muncul pasca penetapan tersangka pejabat Pertamina Patra Niaga yang diduga mengoplos bahan bakar Pertamax dengan Pertalite. Masyarakat mulai beralih membeli Pertalite untuk bahan bakar kendaraannya. Nyoman Ariwibowo, warga perumahan Bumi Mangli Jember ini awalnya pengguna bahan bakar jenis Pertamax untuk kendaraannya, namun kini justru beralih ke Pertalite. Bukan tanpa alasan, Nyoman beralih ke Pertalite lantaran kecewa dengan tindakan para petinggi Pertamina Patra Niaga yang diduga korupsi dengan mengoplos RON 90 dengan RON 92 bahan bakar. Nyoman mengaku khawatir mendapat kualitas rendah jika membeli BBM jenis Pertamax. Ini memang masyarakat sudah muncul kekhawatiran dan ketidakyakinan terhadap produk Pertamina yang Pertamax. Dan ini indikasinya ya banyak yang pasti beralih ke Pertalite karena ternyata Pertamax diindikasikan ya, RON-nya ini ternyata dioplos ya tidak 92 tapi sama dengan Pertalite. Dan termasuk saya pribadi juga ya akhirnya nggak percaya lagi dengan Pertamax, ya kita mending yang aman saja karena sesuai dengan harga. Masyarakat berharap pemerintah bisa menjamin bahwa bahan bakar yang saat ini beredar di SPBU kualitasnya sebanding dengan jenis yang dibeli masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023, sehingga total jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi 9 orang. Pemirsa, 2 tersangka baru itu adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Korn. Pihak Kejagung menjelaskan keduanya terlebih dahulu dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu pagi. Namun Maya dan Edward tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan kemudian keduanya langsung dijemput paksa. Kedua tersangka baru selanjutnya ini ditahan selama 20 hari ke depan. Tersangka MK, saya singkat ya biar cepat ya, dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian, tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Ya, sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mayoritas yang melakukan itu adalah memiliki jabatan sebagai direktur. 7 tersangka itu adalah Gading Ramadan Judo atau GRJ, Komisaris PT Jenggah Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Selanjutnya Dimas Merhaspati atau DW, Komisaris PT Navigator Kalustiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Berikutnya ada Rifa Sihaan atau RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Adapun tersangka Yoki Firnandi atau YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Selanjutnya ada Sani Dinar Saifuddin atau SDS. Ini selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International. Agus Purwono atau AP, ini Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Adapun Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR selaku Beneficial Owner dari PT Navigator Katulistiwa. Memang penegakan hukum kita harus hormati dan semua proses hukumnya pasti kita dukung, dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama memberantas korupsi asabri, jiwasraya dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya itu secara transparan. Bisa Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.